Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang kami hormati Ibu Bapak para Kepala SKPD, yang kami hormati Ibu Bapak yang hadir pada kesempatan ini, izinkan kami akan menyampaikan mengenai bagaimana pelaksanaan beras raskin itu di tingkat desa. Untuk itu kami perkenalkan diri, kami adalah Rai Aryawati dari salah satu Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali. Mengenai raskin tidak terlepas dari kemiskinan, di mana di Bali masih ada saudara-saudara kita yang menyandang status rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran, di mana untuk di Bali jumlah rumah tangga sasaran 151.924 RTS, di mana RTS tersebut menyebar di 9 kabupaten kota. Untuk itu pemerintah pusat mempersiapkan subsidi beras kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Untuk sampai tahun 2016, program tersebut namanya adalah program Raskin. Nah, mulai saat ini ada perubahan. Beras Raskin itu sekarang namanya adalah program subsidi beras kepada masyarakat berpendapatan rendah. Itu namanya sekarang begitu, namun pada prinsipnya program itu kegiatannya sama di lapangan, di mana pada saat ini beras tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, di mana masyarakat tersebut sudah tercantum data nama atau alamat serta kepala keluarganya di data TNP 2K dari pusat. Nah, sehingga diharapkan untuk beras tersebut hanya boleh dimanfaatkan adalah oleh RTS, di mana data RTS tersebut sudah ada di masing-masing desa. Karena titik distribusi daripada beras tersebut adalah di titik desa. Nah, kenapa ada pertanyaan, kenapa beras tersebut dibagi rata? Nah, itu suatu pertanyaan. Karena kami berikan informasi terlebih dahulu, raskin ini atau subsidi beras kepada masyarakat berpendapatan rendah ini adalah diberikan kepada RTS yang sudah ada namanya, nama maupun alamatnya di data TNP 2K yang ada sudah di masing-masing desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, untuk raskin ini atau beras, subsidi beras kepada masyarakat berpendapat rendah, ada indikatornya. Ada indikator yang harus ditepati. Yang pertama adalah indikatornya tepat sasaran. Jadi tepat sasaran ini adalah yang berhak adalah masyarakat yang terdaftar di dalam data RTS tersebut, di mana jumlahnya untuk seluruh Bali adalah 151.924 RTS. Yang kedua adalah tepat jumlah. Tepat jumlah di sini adalah jumlah yang harus diterima oleh RTS adalah 15 kilogram per bulan. Kemudian yang ketiga tepat harga. Harga yang harus ditebus oleh masyarakat RTS itu adalah Rp1.600 per kilogram. Sehingga jumlah yang ditebus setiap bulannya adalah Rp24.000. Kemudian tepat mutu. Tepat mutu artinya beras ini walaupun itu kepada masyarakat berpendapat rendah, beras ini harus sesuai dengan beras medium. Jadi beras yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Jadi beras itu tidak boleh banyak kutunya, harus berbau dan lain sebagainya. Jadi beras ini adalah beras yang berkualitas medium, tidak seperti beras yang dijual di pasar yang beras yang premium. Ini adalah beras medium. Kemudian beras ini sudah diadakan pemeriksaan. Sebelum beras ini didistribusikan, terlebih dahulu adalah sudah dicek di gudang Bulog.
Nah kemudian setelah dicek di gudang Bulog, dikirim ke masing-masing titik distribusi, di mana titik distribusi adalah di desa atau kelurahan, maka lebih lanjut beras tersebut dicek di tingkat desa. Jadi seandainya beras tersebut dicek di tingkat desa, berasnya kualitas tidak sesuai dengan beras tersebut, maka beras tersebut jangan dibagikan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, kalau masyarakat mengambil ke titik distribusi di desa atau kelurahan, hendaknya diperiksa dulu beras tersebut, apakah itu memang beras, atau siapa tahu nanti sekam, atau siapa tahu nanti batu, atau ada kutunya. Nah, karena RTS itu kan hanya mengambil satu kantong yang jumlahnya 15 kg. Jadi RTS lah yang paling tahu bahwa beras itu layak dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu, kalau itu beras itu tidak layak dikonsumsi, hendaknya jangan diterima. Segera dari yang menangani di desa, jadi pelaksana distribusi di desa, agar segera menghubungi Korlap yang ada di masing-masing wilayah untuk segera ditukar beras tersebut dan diganti oleh Bulog. Dalam 24 jam beras tersebut sudah bisa digantikan. Nah, sehingga masyarakat tidak membawa ke rumah beras yang tidak layak dikonsumsi. Nah, sampai di rumah lagi berbalik membawa ke kantor desa, itu akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga kegiatan yang mestinya dilaksanakan di tingkat rumah tangga itu bisa terabaikan. Nah, kemudian tepat administrasi. Tepat administrasi di sini adalah jadi di desa sebagai penerima raskin, kemudian membagikan atau menyalurkan, dan 3 menerima pembayaran dari RTS, dan kemudian setelah menerima pembayaran menyerahkan kepada pada Korlap atau menyetor ke BRI. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa sering terjadi masyarakat RTS itu sudah membayar beras, tetapi kadang-kadang ada beberapa aparat di desa itu belum disetorkan uangnya. Nah, sehingga beras tersebut tidak terbayar ke Bulog. Nah, sehingga Bulog dalam mendistribusikan beras itu akan melihat mana yang sudah bayar. Karena beras ini adalah cash and carry. Jadi ada beras, ada uang, ada beras. Jadi beras didistribusikan, kemudian Bulog sudah memberi kebijakan beberapa hari atau beberapa minggu setelah beras didistribusikan ke desa, kemudian di desa membagikan ke masyarakat RTS, dan RTS membayar ke di desa, dan di desa segera membayarkan uang tebus atau uang pembayaran raskin tersebut ke Korlap atau sudah ditentukan tempat pembayaran di BRI setempat. Nah, itu tepat administrasi. Nah, kemudian kami sampaikan juga ada beberapa masih beras tersebut masih dibagi rata. Nah, kenapa demikian? Nah, ini mungkin ada kehilapan di titik distribusi, karena di titik distribusi itu adalah di desa atau di kelurahan sebagai pelaksana pendistribusian raskin. Sebab di dalam jukla atau pedoman yang kami turunkan ke jukla sudah ditentukan bahwa beras tersebut hanya boleh dimanfaatkan atau dibagikan kepada masyarakat RTS yang sudah ada namanya di dalam data tersebut, data RTS yang sudah ada di desa. Nah, kemudian data tersebut agar dimanfaatkan betul-betul untuk penyaluran raskin. Nah, kalau ada beberapa, kenapa raskin itu dibagi rata? Ada salah satu penyebab juga di desa tersebut bahwa ada data tersebut tidak sesuai dengan data di lapangan. Jadi data dari TNP 2K dari pusat itu ada tidak sesuai dengan data di lapangan. Nah, ini sudah diberikan solusi adalah untuk musyawarah desa. Jadi musyawarah desa ini diberikan kepada di tingkat desa untuk mengganti masyarakat. Kadang-kadang ada masyarakat yang mampu, itu namanya ada di dalam data tersebut. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu, yang betul-betul miskin, itu tidak ada namanya di sana. Nah, oleh karena itu
pada Juklak tersebut sudah diberikan kewenangan untuk mengadakan musyawarah desa dengan mengganti nama yang sudah mampu, apalagi yang sudah punya mobil, sudah punya usaha, sudah dapat penghasilannya sudah cukup, dan itu bisa digantikan oleh RTS. Jadi yang belum, masyarakat yang belum masuk data RTS, jadi itu namanya diganti, kemudian di dalam musyawarah dituangkan dalam berita acara. Kemudian setelah dituangkan dalam berita acara, itu sudah bisa dipakai untuk membagikan raskin kepada yang data terbaru. Demikian juga kalau ada masyarakat yang tunggal tidak mempunyai keluarga yang meninggal dunia, misalnya keluarga tunggal kemudian meninggal, dia sebelumnya sebagai RTS. Nah, kemudian nama tersebut bisa diganti, orang tersebut bisa diganti dengan masyarakat lainnya yang masih kondisinya sama tetapi belum masuk di data RTS. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di titik distribusi kepala desa mungkin belum memahami dan kurang memahami apa yang sebenarnya harus dilaksanakan sesuai dengan Juklak tersebut. Dan kami di tingkat provinsi mengenai untuk penyelenggaraan program ini sudah ada timnya. Nah, di provinsi tim koordinasi Raskin provinsi dengan timnya terdiri instansi terkait. Nah, ini sudah mengadakan sosialisasi di awal tahun. Kami sudah mengadakan sosialisasi ke kabupaten di awal tahun, yaitu bulan Januari ke kabupaten. Kami mengadakan sosialisasi di kantor bupati dengan harapan sosialisasi ini diteruskan ke tingkat kecamatan dan tingkat kecamatan meneruskan ke tingkat desa. Di dalam sosialisasi ini sudah kami sampaikan bahwa antara lain seperti kami sampaikan tadi bahwa yang dapat memanfaatkan raskin ini adalah nama-nama yang terdaftar dalam data RTS TNP 2K dari pusat tersebut. Nah, itu yang dapat memanfaatkan. Kemudian yang harus ditepati juga karena jumlahnya 16 kg dan harganya Rp24.000 sebanyak 15 kg. Nah, kemudian di samping itu kami juga sering mengadakan pemantauan ke lokasi dan menyampaikan bahwa raskin ini agar dibagikan sesuai dengan sasaran. Jadi di dalam Juklak kami sudah sampaikan di sana bahwa raskin itu agar dibagikan kepada RTS yang tercantum di dalam data RTS dan yang telah disesuaikan dengan hasil musyawarah desa. Jadi sudah jelas kalau memang data dari pusat sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, jadi diberikan kesempatan untuk musyawarah desa. Jadi data itulah yang dipadukan, data pusat disesuaikan dengan musyawarah desa, itulah yang dipakai untuk membagi raskin. Jadi tidak ada alasan lagi di desa untuk membagi-bagikan raskin itu bagi rata, tetapi harus sesuai dengan data yang ditetapkan dari pusat tersebut dan telah disesuaikan dengan hasil musyawarah desa. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Gubernur yang terhormat, kami sampaikan bahwa di samping kepala desa itu kan sebagai aparatur pemerintah di tingkat desa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-Undang 6 tahun 2014, kepala desa sebagai aparatur pemerintahan di desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat, menjalankan kepentingan masyarakatnya. Nah, untuk itu kami berharap menghimbau kepada aparat yang di desa yang tentunya dibantu oleh perangkat desanya agar memperhatikan hal-hal tersebut, 6 indikator tersebut. Demikian juga kami sampaikan, kami himbau juga kepada masyarakat, mohon juga peduli terhadap program tersebut.
karena masyarakat lainnya sebagai kontrol terhadap program tersebut. Karena kalau kami tanya dari kepala desanya, pasti dijawab bahwa sudah dibagi sesuai dengan RDS. Begitu jawabannya. Tetapi mohon juga kami dibantu juga program ini dari masyarakat. Kemudian peranan media juga sangat penting untuk menginformasikan bahwa apakah program tersebut sudah sesuai pelaksanaannya di lapangan. Seperti itu. Dan setelah kami adakan pemantauan, ada beberapa desa yang masih membagi rata. Memang benar itu, memang ada beberapa desa yang membagi rata. Nah, alasan yang pertama pemahamannya kurang, kedua alasannya kalau kami bagi raskin tersebut kepada yang RTS saja, nanti kalau ada gotong royong, bagaimana nanti yang lain tidak akan ikut gotong royong. Nah, begitu alasannya yang kedua. Nah, kami sudah berikan penjelasan. Mohon ini diadakan rapat atau dimusyawarahkan di Banjar dan lain sebagainya. Berikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah mampu itu agar tidak mengambil hak masyarakat miskin. Jadi siapa tahu nanti kita kan di Bali ada hukum karma pala. Kalau kita mengambil hak masyarakat miskin, jadi kira-kira nanti kita yang lainnya bisa ikut ketularan nanti miskin. Itu kami sampaikan dan berikan pemahaman bahwa jangan dikait-kait dengan gotong royong. Karena kemiskinan di Bali sudah diberikan program raskin, ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, seandainya dibagi rata, bagaimana mensejahterakan masyarakat yang telah terdaftar sebagai RTS tersebut. Nah, itu mohon juga bantuan himbauan kami kepada masyarakat lainnya agar ikut peduli dengan masyarakat miskin kita. Karena masyarakat miskin kalau diberikan dia kurang dari jatahnya 15 kg tidak berani menuntut. Berapapun diberikan itu diterima. Tetapi ini ada hanya di beberapa desa. Tapi sekarang semenjak ada pemeriksaan dari